Nanti. Ngajar. Gua ke jaket. Kenyang begini. Ya. Udah. Apa jangan? Udah, coba tinggal misalnya itu matching. Usah lah kalau nona we. Kecuali kalau kamu nengok kamar ya ses boleh ya. Misal pas matching panel ini, IST, ST, nggak detailing, Mama. Hah? Kira. Mama. Udah mulai ya. Oke, malam Pak. Suara saya jelas, gambarnya jelas? Oke deh. Sip. Oke, juga malam juga Pak Susilo. Oke deh. Ayo. Hah? Oke, dari sini. Kalau lihat ini dia dari sini sih kayaknya nggak ada data ya, nggak ada data seru ya. Terus kalau minggu ini tamat di minggu ini sepertinya yang apa ya, pasar tuh yang ditunggu pasar kayaknya di Zoom kalau di Zoom dia jadi tampilannya begini, nggak melebar gitu. Sepertinya yang menarik itu ini nanti jam 11 ya. Kalau besok ini nih claimant count. Nah, claimant count ini itu apa? Jobless claim-nya UK. Jadi artinya angkanya berarti nggak boleh positif ya, kan dia jobless ya. Kalau semakin positif berarti semakin buruk. Terus ini juga unemployment claim ini jam 2 besok ya. Ini kayaknya buruk nih, apa karena apa unemployment rate-nya naik ya, pengangguran naik. Ya iya ya wajar ya, dia kan barusan keluar dari Uni Eropa kan. Banyak perusahaan yang apa yang sebelumnya kantor pusatnya di Inggris kemudian dia tutup gitu. Jadi tentunya tingkat PHK akan tinggi dan pengangguran jadi tinggi ya. Terus dia juga lagi sentra mutasi mutasi COVID ya. Dia masih lockdown ya, penganggurannya pasti tinggi. Oke, terus malamnya harga rumah nih Amerika ya jam 9, tapi ini sih nggak terlalu ngaruh. Naiknya cuma 0,6%, sebelumnya naiknya 1,5%. Masih bagus nih, masih positif. Terus Rabu CPI-nya
Aussie, tapi ya Aussie begitu ya. Aussie itu suka mengecewakan apa? Panjang candle-nya habis itu kemudian dia nggak lanjut. Tapi ini kalau 0,7 coba kita lihat ini. Coba kita view gitu di kita apa datanya gitu ya. Ini sih belum ada mood mau ngambil ya, nggak, ntar dulu ya. Ntar dulu, kita lihat dulu. Review dulu, bentar. Pantes tadi itu ya, Euro tiba-tiba jatuh tadi ya, sore ya. Karena ini nih, bisnis climate-nya buruk. Yang ada IFO tadi. IFO itu lembaga survei terkemuka di sana. Kita ke Aussie. Aussie, ini Australia. Terus kita butuh data inflasi dia. Sebelumnya sempat nih, sekarang terakhir 0,7 nih. Yang di sini sih masih quarter. Cuma data ini quarter ya. Bukan yang quarter, ini sih yearly nih. Cuma saya ngambil simpulannya gini aja deh kalau datanya nggak sinkron. Inflasi mereka tuh masih rendah. Kalau inflasi rendah, suku bunganya biasa rendah. Kalau suku bunga rendah, mata uang biasanya melemah. Jadi Aussie bisa jatuh. Hari apa tuh? Hari Rabu. Aussie. Jadi dengan begini ya, dengan bayangan begini maka kita kalau trading Aussie saat ada posisi buy ya dari Rabu itu ya agak ngerem dikit ya, ada kemungkinan dia turun. Walau belum tentu juga turun, tapi ada kemungkinan dia turun. Terus inventory. Pantas, mulai positif. Dan malamnya jam 2 suku bunganya Amerika. Coba kita ke Amerika. Ini adalah keputusan suku bunga pertama ya tahun ini ya. Tahun 2021 ya. Kemudian kita juga kayaknya mesti lihat ini Federal Reserve. Federal Reserve. Federal Reserve-nya ada yang berita nggak gitu? Karena kan suka ada berita. Jeremy Powell nih mau ngapain gitu ya? Monetary policy. Dia kadang-kadang menarik tuh nyarinya langsung ke sini gitu, langsung ke tempat dia gitu. Jadi kita nggak spekulatif dengan mencari dari yang lain. Monetary policy mana? Dia udah di schedule begini, kemudian faktanya mana ya, data faktanya. Nantilah di search, nanti saya bikin tulisannya deh. Cuma kayak saya tuh kalau di suku bunga gitu ya, di suku bunga tuh saya pakai rumus sederhana gitu ya. Rumus sederhananya itu yaitu suku bunga itu adalah produk dari GDP dan inflasi. Jadi suku bunga itu adalah sama dengan GDP tambah inflasi. Ini jadi buat ngafalnya gitu, saya ngafalnya begini nih. Jadi kalau GDP naik, inflasi naik, suku bunga naik. GDP turun, inflasi turun, suku bunga turun. Atau suku bunga rendah ya. Kemudian GDP naik, kalau dia lagi kontraksi ya, GDP naik, inflasi turun, atau GDP turun, inflasinya naik. Biasanya jadinya yang terjadi adalah hold rate, tahan suku bunganya. Mereka nggak bisa lakukan apa-apa. Kalau lihat gini, GDP-nya sih memang terakhir kan bagus ya. Semuanya tuh bagus tuh di kuartal ke-3 nggak salah, di kuartal ke-3 semuanya jadi bagus. Semuanya jadi luar biasa positif, tapi kuartal ke-4 saya rasa sih enggak. Tebakan. Rasanya sih kalau di kuartal 4 sepertinya dia nggak akan bagus gitu. Jadi ini tebakan. Tapi ya kalau kita lihat ini pakai ini aja. Jadi ini kan untuk nebak yang Kamis tengah malam, gitu. Persiapannya aja ya. Hapus dulu. Kita lihat data inflasinya. Inflasi itu juga produk dari suku tenaga kerja ya. Langsung aja inflasi aja deh. Sebelum di dalam gitu, nanti saya bikin itu kan.
Di Amerika dia kan punya apa nilai ambang batas itu, ambang batas dari inflasi itu di ini nih 2%. Nah, di kurang tepat ya, 2%, naikin dikit, nggak tepat nih. Nah, ini ambang batas. Pengertian ambang batas gini, atau sering disebut sebagai target inflasi. Target inflasi itu sebenarnya bukan artinya inflasi akan diarahkan ke sana, enggak. Itu ambang batas gitu ya. Jadi inflasi yang bisa ditolerir oleh satu perusahaan suku bunga itu apa ya, kondisi ekonomi ya ambang batasnya ini. Nah, biasanya kalau trennya up gitu, tren inflasi itu naik terus. Ini kurang ke atas nih. Kalau si inflasinya terus naik, biasanya ini sih pencatatan bukan teori saya, bukan. Dari pencatatan aja itu biasanya kalau tren inflasinya terus naik, ini 2%-nya saya gambar kembali. Garis ambang batasnya. Jadi kalau inflasi terus bergerak naik, ini di sini dia terus bergerak naik melewati ini, biasanya kemudian begitu kalau mulus begini sampai di sini kebijakan suku bunga dirubah. Dan kalau kemudian dia dari atas melewati ini, ambang batasnya suku bunga juga akan dirubah saat ini. Ini kan kita temukannya pas di sini nih gara-gara COVID ya. Cut rate terus dia ya. GDP turun, inflasi turun, suku bunga rendah. Suku bunga rendah, terus kemudian mau menaikkan GDP kasih stimulus. Stimulus nanti jadi naik. Nah, ini kalau begini sih dia sih mengarah gitu, mengarah ke mulai naiknya si inflasi kan kelihatan jadi begini. Nah, udah mulai mau pulih gitu ya. Seiringan GDP-nya yang berbiasa. Cuma kayaknya GDP kuartal 4 agak turun. Jadi yang perlu seperti gini kondisi ini belum menurut saya belum memberikan landasan untuk si baru menyediakan landasan tapi belum kasih gas gitu kepentingan mendesak bagi The Fed untuk merubah kebijakan suku bunga. Wih, nebaknya keren gitu. Kemudian dampaknya ke dolar gimana? Kita trading dolar gitu kan. Berarti kan kalau dia nggak merubah suku bunga artinya masih di suku bunga rendah ya. Kita bisa lihat tuh suku bunganya Amerika kan lagi di 0,25% ya. Saya lebih suka tuh bermain kalau ngeliat fundamental tuh dengan data begini nih. Dibandingkan pakai teks gitu pusing kalau. Suku bunga itu di mana? Interest rate. Nah, coba kita lihat interest rate-nya. Oke. Boleh silakan Pak. Semua bank sentral rata-rata pada turunkan suku bunga dan stimulus. Tapi kenapa tren besarnya USD malah melemah? Salah dia sih. Kan dia mulai duluan. Oke. Gini Pak ngeliatnya ya. Jawaban gampangnya gitu ya Pak ya. Jawaban gampangnya sebenarnya begini. Mata uang digerakkan oleh kondisi ekonominya sendiri. Jadi saat kita mau misalkan melihat ini yang paling repot tuh memang analisa yang dolar. Kenapa paling repot? Karena dia dibandingkan ke semua mata uang gitu. Nah, jadi kalau yang dolar kan berarti US dollar kalau dengan teori ini ya. Maka teori ini si US dollar itu dipengaruhi oleh ekonomi Amerika. Jadi nggak bodoh amat gitu misalkan Indonesia cut rate gitu, Amerika cut rate. Terus dolarnya gimana gitu kan? Nggak kaitannya. Dolarnya udah Amerikanya sudah dalam kondisi dalam cut rate. Dan stimulus memang dampaknya akan melemahkan mata uang. Nah, kemudian kalau Indonesia ya rupiah dipengaruhi oleh kondisi ekonominya rupiah begitu aja. Jadi kenapa sih dolarnya lagi terpuruk banget? Ya mereka gila-gilaan aja sekarang Pak. Mereka lagi gila-gilaan aja gitu, gila-gilaan dengan upaya mereka untuk recovery ekonomi.
Cuma metodenya memang metodologi yang diambil memang kasih dampak saat ini melemahnya dolar. Nah, dolar kemudian disandingkan dengan hampir semua mata uang gitu, dan fokus orang itu ke dolarnya gitu ya. Jadi dolar melemah, pound sterling jadi kebagian menguat deh. Tapi pound sterling tetap aja, pound sterling itu akan lebih dipengaruhi, pergerakannya lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dia sendiri gitu aja. Stimulus emang paling gila emang Amerika sih. Tapi bukan dia yang pertama gitu sebenarnya. Yang lebih gila lagi sebenarnya Jepang. Oke. Sambil kita ngintip-ngintip ini dulu. Belum ada ide nih. belum ada ide. Saya pindah time frame pendek deh. Kan 14 sih nanggung kali ya mungkin. Ini juga kita kecilkan aja time frame-nya ya. 30 menit dulu deh. Terus ini saya kecilkan juga, saya pakai time frame 30 dulu. Kenapa 30 ya? Habis pakai 15 nanggung kan, bentar lagi kan closing candle 15. Dan belum ada niat mau masuk. Jadi kalau ini kita siapkan yang 5 menit. Di sini juga kita siapkan 5 menit. Nah, yang lainnya cuekin. Ada yang Kanada deh. Yang lainnya saya nggak mau. Pegal. Kebanyakan pair bingung. Oke. Terus, nah ini inflasinya kan, ya. Ini apa ini? Oh, inflasi Amerika mulai naik ya. Terus, jadi kita bisa lihat kemudian suku bunga dia juga lagi rendah ya. Turun terus. Bunganya paling rendah. Suku bunga rendah, kompleks dia kompleks loh, kok dia kompleks. Suku bunga rendah, stimulus, kompleks, semuanya dipakai sama dia. Udah pakai suku bunga rendah, pakai stimulus, ya dolarnya babak belur. Tapi kondisi ini sekarang buat dia cocok gitu. Coba ya. Bentar. Itu sebagai dampak gitu. Suku bunga yang rendah, ya demand ke mata uangnya itu turun. Terus stimulus, pasar dibanjiri dengan uang, selesai deh. Stimulus sih cenderung memang mengangkat pasar saham, jadi orang semua pada buy saham, ya sell mata uang, ya mata uang kena lagi. Padahal kalau lihat dari bagian ini ya, jadi Amerika ini nggak bagus-bagus aman nih data Amerika, kondisi ekonomi dia bukan lagi bagus nih ya. Walaupun harga saham dia lagi di level harga tertinggi 30 tahunan, belum pernah ada tuh angka itu 30 ribuan dan 13 ribuan di Nasdaq tuh belum pernah ada gitu, dan baru terlihat di tahun ini. Tapi coba balance of trade itu kan selisih antara ekspor dengan impor. Mereka masih impor. Kalau dia lagi impor, dia lebih bagus tuh mata uangnya menguat. Lah ini lagi sakit dia Pak. Tapi pun mungkin nggak banyak dia impor. Oke deh. Ini jam 11 baru ada. Jadi saya rasa sih saya nebak aja kalau gitu kan suku bunga nanti di Kamis itu kan masih mungkin akan dipertahankan ya. Mungkin dipertahankan di 0,25%. Akan dipertahankan di 0,25%. Jadi kalau masih dipertahankan ya belum ada solusi sebenarnya. Ini mencerminkan pemerintahannya gitu. Jadi satu lagi cuma sebagai catatan presidennya juga baru aktif gitu. Jadi belum ada ide buat ngapa-ngapain kali ya. Ya apa? Nah, ini kepada dia. Jadi kalau masih dipertahankan ya saya rasa si dolarnya masih punya peluang untuk melemah. Nah, kemudian di hari ini juga di Kamis
Kamis kemudian, ini GDP dia nih. Tuh, ini saya rasa sih lebih aktual, lebih sampai kalau yang 33 tuh kayaknya dari negatif 30-an terus jadi plus 30-an juga tuh kayaknya gimana gitu ya. Di kuartal kedua pendapatan warga negaranya turun 30%, tiba-tiba kuartal ketiga naik 30%. Nah, ini lebih masuk akal nih. Angka 4,2 lebih masuk akal. Jadi data ini hanya itu ya, sejak COVID itu data Amerika yang respon terbesar data Amerika itu adanya tuh di saham. Dolarnya dibuang begitu aja. Jadi kalau data bagus sahamnya naik, dolarnya nggak naik. Gede, 12 MB. Kecil tuh. Terus di Jumatnya nggak ada yang seru deh, biasa lah. Chicago PMI aja nih. Oke, dah. Ya gitu. Jadi kita mesti siap-siap. Harga kayaknya sih sekarang juga bergeraknya siap-siap buat yang itu aja, FOMC doang kali. Sampai kapan data-data tidak banyak pengaruh ke nggak bisa dipastikan sih Pak. Kapan gitu ya? Tiba-tiba memudar gitu ya, orang lebih jadi data ekonomi kemudian orang balik lagi ke dolar yang nggak bisa dipastikan kapan. Cuma nih sekarang kan kondisinya begini nih Pak, kalau kita Bapak lihat di Dow Jones gitu ya. Ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya data ekonomi itu kemudian mana ya? Bentar 2020. Ini pakai weekly kali kelihatan kali ya. Oke. Nah, saham itu kan normalnya kan dia naik. Walah, kecilannya nggak bisa gitu. Nah, Oktober 19, 29, nah ini ya. Ini gara-gara yang perilaku COVID kan. Ini sepanjang 2020 inilah yang terjadi. Kena COVID ya, investor panik kan keluar, buang semua, dan semua data ekonomi bulan jadi buruk. Dia langsung dibuang semua saham, kabur semua. Kemudian di tengah-tengah 2020 mulai ada soal vaksinasi kan, bukan vaksinasi, penelitian vaksin. Iya, nggak bisa, cuma kita nggak bisa apa ya, nggak ada teori soal waktu sih, soal minat tuh nggak ada soal waktu gitu. Misal juga seperti ini deh Pak, itu yang susah nih Pak, yang susah sekali dihitung gitu kan. Saat misalkan gini, misalkan kita tutup yang ini yang kondisi ini. Kita tutup begini, misal nih Pak, misalnya. Ini kan kalau kita lihat kan seakan-akan waktu itu ya, ini jadi tren. Tajam ya semua support di bablas. Jadi ini berbalik jadi tren berbalik gitu. Terus pertanyaan sampai kapan ini ya gitu. Nah, itu susah. Terus tiba-tiba berakhir langsung balik lagi. Itu dia tuh. Jadi kalau udah soal definisi waktu sampai kapan tuh agak susah kita jawabnya susah. Kita cuma merespon aja lah, kita ngikut aja lah. Soalnya kita juga bukan ini sih, bukan market maker-nya gitu ya. Pemulung doang kali kita kalau di pasar kali ya. Di pasar kita mungkin dianggap sebagai pemulung aja. Ngeliat gerakan dikit tuh ambil, habis itu keluar tuh. Dah. Wow. Tuh Dow Jones turun lagi. Kan asik nih gini. Sebentar dulu, siap-siap. Belum ada ide. Goldnya naik nih ya. Menit 29 nih kayaknya boleh nih. Ini kan kayaknya ada resistennya. Terus di sini saya rasa supportnya ini. Menit 29 kok. Menit 29 kalau ini belum. Pemanasan dulu ya, pemanasannya di gold. Pemanasannya di gold. Oke, menit 29 ya. Menit 29 saya rasa saya mau buy. Kita buy gold kali ya di awal ya. Terus
Kalau Dow Jones nih nanti nih. Dow Jones Nasdaq nanti lihat 2130 kita pakai trik fundamental di Dow Jones Nasdaq. Ya udah lupa. Saya belum kasih Pak Julius sebentar. Nanti deh. Dow Jones Nasdaq. Ini saya tinggal 5 menit nih. Agak tolak belakang nih. 15 atau 16 itu hamil. Ya, beda di sini. Wih, naik dia ya. Siap. Manasan 0,5, 0,1 ya. Banyak kan? Satu ya. Banyak kan? Hampir 1. Siap. Plus ini setengah lah. Prinsipnya ABC dulu ya, ABC dulu. Asal biru close. Asal biru kita close. Kita nggak usah panjang-panjang. Ini dapat duit. Ini nggak Pak? Dilemanya begitu ya, kadang kalau udah ini bagian konyol ini yang saya rasakan juga nih. Fundamental itu ya lebih, kalau kita pakai fundamental gitu kan, kita kan akan mengamatinya kan detail gitu ya. Fundamental kan nggak cuma angka-angka ini, jadi kan kalau mau analisa fundamentalnya banget tuh mestinya ngeliatnya di sini. Jadi itu nggak bisa scalping pakai fundamental. Ya, tonton dulu Pak, boleh Pak. Saya nggak ada setup apa-apa sih Pak. Boleh bilang ya gini lah dia gitu ya, nggak ada apa sih racikan gitu ya, nggak ada ya. Cuma entry-nya selalu 1 menit sebelum closing candle. Nah, ini kan saya pakai time frame 30 menit, jadi saya masuknya mestinya menit 29 ya. Menit 29 masih ada 4 menit lagi. Terus, jadi kalau kita pakai trading fundamental tuh harusnya begini. Dan dia cenderung agak lamban. Menurut saya gitu, jadi kalau trading fundamental tuh nggak bisa scalping. Nah, kan buat suku bunga, kita lihat di sini, kemudian saya pakai United States inflation. Oke. Kita bandingkan ini. Nanti saya kasih PDF-nya Pak ya, trik fundamental Pak. Lupa saya tadi sore. Lupa saya Pak, nanti saya kasih Pak. Nanti Bapak lihat dari trik fundamental. Nanti saya kasih. Lupa tadi sore kasihkan. Terus kita lihat ini, lihat satu lagi kita pakai ini. Suku bunga sama dengan GDP tambah inflasi. Cuma nggak corona nih ngerusak grafiknya gitu kan. Nah, terus di sini. Tuh ya. Ini bagian buruknya begini, pakai all ya. Biasa maksimum tuh. Udah dah, nggak kelihatan malah. Tahun aja lah. Dia kan harusnya tuh dia tuh harusnya tuh beriringan gitu. GDP naik, GDP kan pendapatan. GDP itu kan pendapatan gampangnya gitu ya, pendapatan warganya. Menit 27 bentar. Sementara si inflasi kan jadi kalau pendapatan naik, belanja kan ngikut gitu ya, kalau dapat duit lebih kan kita belanja ya. Belanja, nah dari segi belanja konsumerisme kan, kalau konsumerisme kemudian akan menghasilkan inflasi. Kalau inflasi naik, pemerintah tuh takut tuh kalau inflasinya naik. Kalau naiknya terlalu cepat, bukan naiknya gitu. Kalau naik sih nggak terlalu menakutkan. Yang menakutkan tuh kalau dia naik secara kontinu tuh naik terus. Yang dikhawatirkan pemerintah mengkhawatirkan warga negaranya itu kehilangan kemampuan membeli barang kebutuhan pokoknya. Itu jadi kemudian langkah yang diambil normalnya adalah
umumnya, bukan normalnya, umumnya adalah menaikkan suku bunga. Mau mengalihkan yang dari konsumtif jadi menabung, persiapkan gitu ya. Dari sisi produsen juga akan menghadang produsen untuk mengambil pinjaman modal. Barangkali gitu ya. Ayo 1 menit lagi nih. Tunggu 1 menit lagi, saya mau buy gold ya. Agak serem juga ya mengawali awal malam dengan buy gold dulu. Euro dengan pound lagi nggak kompak lagi. Oke. Kita lihat ini, nah ini menit 29 ya. Masuk aja lah. Masuk soalnya dia breakout kayaknya. Breakout dari resisten itu nggak perlu pakai trade history lah. Trade history ngapain? Terus stop loss. Taruh agak jauh deh, sini dulu deh. Ini kita yang lain. Ini juga menarik sih ngambil buy sih. Oke. Ayo gold. TP-nya pokoknya sel biru aja deh. Asalnya Pak, kenapa selalu jam open pasar Amerika? Enggak sih Pak. Ini kan apa ya? Kok kita trading barengnya di jam Amerika gitu ya? Apa habis susah sih bikin di jam non Amerika. Kalau bikin di jam UK gitu ya, jam 4-an gitu. Pernah ada kita ada juga ya, nanti kalau ada momentumnya kita akan trading di jamnya Eropa gitu. Kalau di jam pagi nggak menarik saya Pak, karena jam pagi itu jam sesi Asia itu ya. Asia itu kan secara karakter kan orang-orang Asia tuh lamban gitu ya. Jadi di situ tuh harganya itu ya secara rata-rata itu jalannya pendek gitu. Masuk pasar sih bisa, keluarnya nggak yakin gitu. Karena dia lamban. Sementara kita maunya kan begitu kita masuk jangan floating lama-lama, masuk ada profit keluar gitu ya. Karena di pasar tuh kan ada 2 hal yang hampir selalu bikin trader itu babak belur. Ada 2 hal yang selalu bikin trader itu babak belur. Yang pertama itu dia itu berlama-lama di pasar. Nah, ini juga catatan buat saya di tahun kemarin. Saya ada berapa kali kecelakaan itu karena berlama-lama di pasar. Semakin lama di pasar, resiko naik dengan sendirinya. Bukan profitnya yang muncul, tapi resikonya yang akan makin membesar ya, karena pasar itu dinamis ya. Dinamikanya itu sangat cepat pula lagi ya. Kayak kita lihat aja ini, kalau kita perhatikan ya, gold misalkan gold ya. Di hari apa nih? Jumat, Kamis, di hari Rabu, bullish panjang banget kan? Di bawah pula lagi. Jadi dari sejak dia turun tajam begini kan, kemudian dia balik menjadi banyak saya temukan banyak analis itu akan bilang dia lagi sideways sekarang mengarah ke atas ya naik gitu 1900 bisa kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Hari Jumatnya malah turun tajam dia. Dan hari Senin ini balik lagi ke atas. Dia kan dinamis ya. Dinamikanya begitu, artinya kalau misalkan aja kita ada punya posisi buy di hari Rabu deh gitu ya. Ya Rabu kita punya buy, kemudian hari Kamisnya udah biru, kita pertahankan, Jumatnya bisa jadi balik minus lagi gitu kan, balik minus lagi, nol lagi. Baru sekarang mungkin jadi biru lagi gitu ya. Nah ini kan jadi kayak buang-buang waktu gitu kan. Dan itu kadang-kadang yang bikin kita babak belur. Berlama-lama di pasar. Yang kedua itu yang juga sering bikin babak belur, terlalu sering keluar masuk pasar. Habis dari gue pindah ke euro, pindah ke pound, pindah lagi ke ini, akhirnya selesai.
Nah, kenapa saya lebih suka yang malam? Karena pertama dari sisi apa ya, volatilitas sudah lebih tinggi. Kalau yang di sesi Asia pelakunya kan sebagian besar Asia. Satu pemain aja tuh. Jadi mungkin mudahnya gitu. Kita cuma punya satu pemain dong, maka volatilitas tentu masih low ya, low volatility low. Kemudian masuk sesi siang mulai jam 1:30-an Eropa, Asia juga masih aktif kan. Jadi di sini udah mulai lebih ramai volatilitas mulai membaik, mulai lebih tinggi daripada waktu di sesi sebelumnya. Jadinya karena ketambahan pemain Eropa. Masuk kemudian jam 3 London Open. Jam 3 jam 4 London Open. Ditambahin satu lagi dari UK, pemain dari UK. Jadi ya di sekitar jam itu Bapak bisa lihat hampir semua pair, khususnya pound sterling dan euro ya, grand goal itu kalau di London Open goal itu di London ya, bukan London Open. Di London itu ya volatilitasnya udah mulai range-nya. Kalau ngeliat volatilitas mungkin kita bisa lihat dari ini dari range harganya udah mulai lebih lebar dibandingkan waktu di sesi Asia. Nah, Amerika kemudian selanjutnya masuk Amerika kan, nah tambah lagi pemainnya makin ramai, makin banyak pemain ya, volatilitas makin tinggi, makanya lebih menarik yang sesi Amerika. Terus kalau yang Dow Jones dengan Nasdaq kebetulan kita amati itu ya, yang di track itu saya kemarin ngamati, saya coba waktu itu di sesi open, tapi cuma sebentar aja, nggak boleh lama-lama dipakai track di situ. Dan sekarang kita minus nih. Nasdaq nih kayak huruf M nih ya, coba kalau gini huruf M jadinya di sini jadi areal ini jadi semacam kayak neckline. Nah, ini support penting, jadinya kalau mau nge-sell dia mesti breakout sini dulu baru kita nge-sell. Aduh goldnya makanya tadi saya awalnya mau takin stop loss tapi rada ngeri stop juga nih. Udah tenang aja lah. Tenang aja, ini menenangkan diri. Oke. Pak Julius kan masih baru, nanti ini kita tuh biasanya akan terputus sekitar 30 menit. Soalnya saya pakai Zoom yang free ya. Jadi nanti terputus, tapi nanti tinggal ya tunggu 1-2 menit aja terus login lagi dengan ID dan password yang sama gitu ya. Terus juga kebiasaan kita itu kalau ada floating jadi hening. Soalnya floating. Coba lagi biru. Kalau biru sih nggak hening. Ujung-ujungnya minum susu yang es krim tuh. Ya, makan es krim yang susu. Di Zoom. Mati. Ini makan es krim deh. Ini udah ini resistennya buang aja lah. Semua dimakan dengan rasa pedas gitu deh. Panik. Yogurt tuh, bukan es krim. Saya ngebayangnya tuh, saya tadi ngebayangnya tuh karena ini aja sih tadi Pak. Tadi saya ngeliatnya satu ini doang sih sebenarnya. Yang apa sih resisten ini nih. Dia breakout tuh saya masuk di closingnya tuh. Dia balik lagi. Dia nanti kuat-kuat dari kripe. Dan kripe pedes. Kalau pakai TP mungkin di sekitar ini ya, di sekitar sini saya boleh keluar kan. Nah, yang serem ini kalau dia kemudian breakout ke bawah sini, kan support ya. Ini memang sekarang sih boleh bilang kalau di time frame ini ya gitu ya, kayak sepertinya tuh kayak gini. Ada dua peluang nih, apa ini trennya? Ini baru koreksinya. Jadi dia bisa berakhir begini. Ini jangan dihapus dulu, nggak boleh Pak, nggak gitu. Karena saya lagi buy, jadi yang saya lihat ini satu ya, ini dua.
dia lagi 3 nih, nah, nih ntar dia ke sana terbang. Karena kita lagi baik. Apalagi begini. Ini buang dulu itu garis-garis yang mengganggu itu dibuang. Bersih dah nih. Oh, apa nih? Bersih loh. Nah, Terus, Lagi emang ampit nih kalau kena saya. Wah, tuh emang nggak mau umpan. Emang udah saatnya jadi oma-oma. cek di sini Nasdaq belum. atau ih, kalau saya mabuk banget ini gitu. Diam-diam. Nah, ini pada sepi lagi. Aduh, benar ya. Oke. Udah taruh, mama jangan geser mau itu. Kamu kalau itu Beli lah, Pak. Ini Nyawa. enak itu tuh kan Oh, standar gitu. Kadang-kadang itu kenapa saya suka ngintip time pendek gitu. Dia kadang-kadang suka ngasih warning, cuma kita kadang-kadang malas waktu pas di 30 menit tadi kan. Wah, ini lagi bulisnya ngamuk lagi gitu, jadi saya masuk. Padahal kalau saya lihat di 5 menit, bulisnya tuh lagi memudar. Aduh, sudah lah. yang saya ikut itu ceweknya tuh dari isi mana? D1. Apa pakai D1? Setia deh. Mana sih D1-nya ini? Ini enggak main sendiri gitu. ini saya ngeliatnya dia tuh lagi datar gitu ya, Pak. Ini di D1 nih, Pak. D1 nih boleh kalau di apa? Kalau prinsipnya itu kan kita pertama harus itukan dulu apa? Definisikan dulu kita harus satu pemikiran soal apa sih ciri dari tren. Ciri tren. Nah, ciri tren itu ya yang kita lihat adalah shadow high, low, kemudian dominasi warna ya, dominasi bullish candle, candle jadi color aja deh. Jadi kalau di trend up dia kan akan kita lihat adalah higher high, terus higher low, dan